Indonesia itu berlandaskan dengan toleransi. Kalau diminta secara skala mungkin dari 10 sampai 100 saya kasih 60 karena masih banyak kasus-kasus intoleran yang ada di Indonesia di berbagai daerah maupun peristiwa-peristiwa intoleransi mungkin di akhir-akhir ini. Agama saya khususnya agama Kristen itu kerukunan beragama berlandaskan dengan prinsip kasih. Cara menciptakan suasana kerukunan beragama yang harmonis menurut saya itu kita harus bisa saling tolong menolong, saling gotong royong, dan saling menghargai antar umat beragama. Menurut pendapat saya dan menurut ajaran agama saya, untuk setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini yaitu dengan cara saling menghargai sesama agama, itu harus saling bisa saling toleransi atau memiliki toleransi yang tinggi. Contohnya ketika umat Kristiani sedang merayakan Natal, nah, untuk itu agama yang lain tidak membuat kerusuhan atau tidak memecah belah atau tidak membuat keributan pada saat acara-acara hari-hari besar umat Kristiani. Dan begitupun sebaliknya, ketika umat Muslim atau umat Islami sedang merayakan bulan Ramadan atau misalnya seperti hari raya Idul Fitri, umat Kristen dan umat agama yang lain bisa menghargai saat-saat bulan suci Ramadan, misalnya saat mereka sedang berpuasa, yang mereka tidak makan atau minum di depan orang yang sedang berpuasa. Nah, itu merupakan contoh menghargai agama Muslim yang sedang menjalani ibadah atau sedang menjalani puasa, seperti itu. Pendapat saya, peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama sangat penting dan strategis. Misalnya, pemerintah harusnya berperan sebagai penjamin keadilan, fasilitator dialog, dan pelindung hak seluruh warga Indonesia. Beberapa peran utama yang perlu dijalankan antara lain, yang pertama itu menjaga kebebasan beragama dan beribadah. Pemerintah wajib menegakkan konstitusi dengan memastikan setiap warga negara berhak menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Pemerintah wajib menegakkan konstitusi dengan memastikan setiap warga negara bebas memeluk agama masing-masing atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya tanpa diskriminasi atau tekanan. Seharusnya dan peran pemerintah. Peran dulu barangkali ya. Peran pemerintah sangat vital. Peran pemerintah sangat penting. Ya, peran pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan, mereka semestinya bertindak adil. Ya. Mereka semestinya bertindak adil tanpa membedakan kelompok-kelompok tertentu. Karena memang kita akui, ya memang kita berbeda, dan kita harus akui ada yang mayoritas, ada yang minoritas, ya, sehingga bagaimana pemerintah itu ya harusnya fair untuk semuanya. Kalau tadi dibilang peran pemerintah sangat vital, ya, untuk menciptakan regulasi kebijakan yang mengerucut pada terciptanya keharmonisan. Nah, kalau dibilang peran pemerintah dulu, pemerintah sudah menggerakkan, menerapkan kebijakan sebetulnya sudah sekitar 10 atau beberapa tahun yang lalu, namanya Trik Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama ada kerukunan antar umat beragama. Jadi agama yang berbeda harus rukun, gitu ya. Kemudian
kerukunan intra umat beragama. Di dalam satu agama juga harus rukun. Misalkan di Muslim itu ada Muhammadiyah, ada NU, ya harus rukun dalam satu agama. Misalkan di Buddhis itu ada Mahayana, Theravada, Tantrayana, ya harus rukun. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi kita warga masyarakat yang beragama, kita juga rukun dengan pemerintah, menjalin komunikasi yang baik, ya, kemudian menciptakan hubungan yang baik. Nah itu perannya sangat vital untuk mengakomodir semua kelompok yang memang nyata berbeda. Dan semestinya kalau tadi perannya apa dan harusnya bagaimana gitu, harusnya berlaku adil, tidak memihak, meskipun kita tahu ada yang mayoritas, ada yang minoritas, tetapi secara akomodasi mereka harus bisa mengakomodir semua. Perannya sangat vital untuk mengakomodir semua kelompok yang memang nyata berbeda. Dan semestinya kalau tadi perannya apa dan harusnya bagaimana gitu, harusnya berlaku adil, tidak memihak, meskipun kita tahu ada yang mayoritas, ada yang minoritas, tetapi secara akomodasi mereka harus bisa mengakomodir semuanya. Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan gitu, ya. Saya kira begitu. Peran pemerintah sangat penting. Kadang-kadang juga ada beberapa pihak yang sampai sekarang ya, seperti saya katakan, kerukunan agama sudah baik, hanya kita masih punya tantangan dan kadang-kadang secara administrasi, kembali lagi di pemerintahan itu agak repot untuk ngurus tempat ibadah, kadang juga masih susah. Dan ini kan tantangan untuk terciptanya kerukunan umat beragama. Saya kira begitu, harusnya pemerintah bisa adil dan bisa fair untuk semuanya. Itu ya. Nilai dalam skala 1 sampai 100, ini menurut saya, pandangan saya, di Indonesia itu masih kurang baik, tidak yang terlalu wow gitu, karena masih ada juga bukti kalau beberapa teman kita pada waktu beribadah mereka digusur, dan ada juga beberapa teman kita yang tidak diperbolehkan untuk membangun rumah ibadah mereka. Dan karena oleh itu, jika kita nilai dari skala 1 sampai 100, mungkin nilainya ada di 65 sampai 70 lah begitu. Menurut saya, pandangan saya sebagai orang Katolik, kita tentu menerapkan kasih atau agape. Karena dari kita menerapkan kasih, kita akan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap setiap martabat umat manusia, dan kita akan memiliki rasa semangat untuk menjalani persaudaraan yang berbeda-beda keagamaan dan kepercayaan itu. Itu semua demi kebaikan kita sendiri. Itu adalah dengan menghormati setiap perbedaan, karena jika kita melihat keberagaman itu atau perbedaan itu sebagai masalah, itu bakal menjadi suatu yang sangat buruk. Tapi kita harus bisa melihat keberagaman itu menjadi dorongan atau motivasi kita untuk dapat hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain, walaupun memiliki perbedaan dalam tata cara kita beribadah dan kepercayaan kita masing-masing. Adalah dengan memiliki rasa sikap toleransi yang tinggi dan memiliki sifat yang terbuka ya, sebagai orang dewasa, mau menerima setiap perbedaan yang ada di setiap lingkungan, dan tentu harus menolak dengan keras kebencian-kebencian yang mengatasnamakan agama tersebut. Bersikap adil terhadap setiap agama, mau apapun itu, tidak memandang mayoritas dan minoritas, dan pemerintahlah yang harus menjadi jembatan antara setiap umat agama. Jadi pemerintahlah yang harus menjadi jembatan antar mereka untuk kita bisa memiliki rasa toleransi yang tinggi tadi. Karena dalam undang-undang pun kita sebagai warga negara atau setiap umat dibebaskan untuk menganut setiap agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik,
menurut saya tentang kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia itu secara umum sudah berjalan cukup baik, meskipun mungkin masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, kalau misalnya nih dinilai melalui skala dari 10 sampai 100, itu tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah mencapai 75 sampai 80%. Nah, hal ini itu bisa kita lihat dari kehidupan masyarakat yang relatif damai. Tentunya tuh bisa kayak kita lihat dari toleransi dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, serta kerjasama antar agama dan dalam kegiatan sosial gitu. Namun kalau untuk konflik bernuansa atau konflik agama itu sebenarnya masih sesekali terjadi. Biasanya dipicu oleh kesalahpahaman, kemudian juga provokasi atau kepentingan tertentu. Cuman secara intinya khususnya gitu, hubungan antara agama yang saya anut ya, agama Islam tentunya, dengan agama lain itu pada umumnya berjalan harmonis. Hal ini bisa kita lihat juga dengan sikap saling menghormati dan tentunya tidak mencampuri urusan ibadah masing-masing. Dalam ajaran agama Islam ya, kerukunan antara umat beragama itu sangat ditekankan, karena Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Nah, kemudian juga saling menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada siapapun itu. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian juga umat Islam itu diajarkan untuk bersikap toleran, berbuat baik tentunya, dan berlaku adil kepada siapapun saja selama tidak ada perselisihan atau permusuhan. Nah, selain itu Islam juga mendorong komunikasi yang santun dalam penyampaian ajaran agama gitu. Jadi meskipun beberapa keyakinan, kita tetap bisa hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen tuh diperlukan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan, komunikasi yang terbuka antar komunikasi umat beragama, kemudian toleransi sejak dini.